Jumpa lagi saudaraku Selasa Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah pertanyaan, apakah benar kalau Selasa Kliwon itu kalau sudah sakit hati yang di pada puncaknya, apakah setiap yang diucapkan dalam hati bisa jadi kenyataan? Mohon jawabannya. Atau yang disebut dengan itu geni ya, sabdo grati. Ada yang mengatakan ini adalah kodam si pahit lidah. Tapi kalau saya pribadi ya, kemampuan semacam itu kenapa bisa terjadi ya, itu karena kita dalam kondisi cipto rasa karso kita itu satu kesatuan, sehingga apa yang kita ucapkan itu menjadi kenyataan ya. Biasanya tidak perlu Anda berucap ya, cuma bahasanya sudah bahasa rasa. Karena pikiran Anda tersakiti, tindakan Anda tersakiti ya, batin Anda tersakiti, akhirnya rasa ini sambung dengan Sang Maha Kuasa. Biasanya seperti itu, sehingga kejadian jeder ya. Dan yang terjadi apa? Anda akan menyesal seumur hidup Anda ya. Ini bukan sesuatu yang dibanggakan ya. Misalnya Anda tersakiti ya, disakiti oleh si A, si B, si C. Terus orang yang menyakiti Anda mbok batin, terus jelunguk sampai dia itu meninggal dunia. Yang muncul apa? Penyesalan ya. Karena ucapan kita, pikiran kita, tindakan kita dalam kondisi negatif ya. Tuhan itu pernah berfirman ya, berkata ya, berfirman atau berkata ya, bahwasanya doa orang teraniaya itu diijabahi. Ya memang kondisinya seperti itu. Secara energi itu ketika kita baca itu seperti itu. Nah, beda lagi ya, ketika Anda katakanlah dalam kondisi positif ya, Anda rajin ibadah, rajin tirakat, terus kelakuannya api ya, ucapan Anda kan bisa menjadi kenyataan. Tapi ucapan yang sifatnya positif, bukan ucapan yang sifatnya negatif. Ini dua hal yang berbeda, sama-sama bisa terjadi, tapi yang satu negatif, yang satu positif. Nah, kalau Anda dalam kondisi disakiti, tersakiti, akhirnya batin sing elek. Nah, coba bayangkan ketika kamu berdoa, doamu jelek ya, menyakiti orang lain, berarti kan tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya dengan orang yang menyakiti Anda. Malah justru Anda lebih kejam. Kenapa saya bilang lebih kejam ya, karena bisa berakibat fatal. Ini bukan katanya ya, bukan katanya, tapi saya pernah mengalami sendiri gitu ya. Pernah mengalami sendiri, dan sampai saat ini, sampai orangnya sudah meninggal ya, walaupun meninggalnya itu bukan saat itu ya, saat itu hanya celaka saja ya. Sampai saat meninggal itu penyesalan itu ya, tiada tara gitu ya. Sampai detik ini gitu. Coba bayangkan, kejadian itu tahun 2000 belum 2000, tahun 97 98, 97-an lah, 97 98 ya, 98-an lah ya. Jadi kejadiannya itu tahun itu 97 98 itu. Coba bayangkan sampai sekarang orangnya sudah meninggal ya, sudah lama, orangnya juga sudah meninggal lama ya. Dan itu hitungan menit ya, tidak lebih dari 30 menit dari rasa sakit yang dimunculkan itu saya batin ini tidak batin sih elek, tidak batin itu. Saya protes sama Tuhan ya. Pada waktu itu ya, saya protes sama Tuhan ya, Tuhan ya, kok bisa seperti ini gitu loh ya, kok saya diginikan gitu loh ya. Saya tidak terima Tuhan gitu loh ya, salah saya apa gitu loh. Waktu itu langsung saat itu dijawab sama Tuhan.
kecelakaan, kakinya patah 3. Berarti kaki itu apa? Jadi 3 gitu loh. Apa? Belungi itu ya, belungi. Itu yang terjadi. Ya, saat itu saya menyesal sekali gitu ya. Loh ya, sangat menyesal sekali. Saya datangi, saya minta maaf ya, terus wis ndak di apa? Ndak diwasno wis. Ndak gelem nguasi aku. Ya, padahal dia sendiri gitu loh ya. Dia sendiri dan saksinya itu banyak ya. Dia sendiri yang salah ya. Saya minta maaf ya, hari apa? Saat itu juga ya kan operasi gitu ya. Terus tak nunggu ya biar arek. Waktu itu setelah itu 2 minggu ya, dapat 2 minggu ke rumahnya, minta maaf lagi. Apa yang terjadi? Saya digabloki ya. Ya, saya digabloki. Dikira sama saya gitu loh. Ya, dikira naik motornya itu sama saya, ternyata tidak. Ya, teman-temannya itu menjelaskan ya sama orang tuanya. Itu tidak mau ketemu saya. 2 minggu itu tidak mau ketemu saya. 1 bulan. Ya, akhirnya 1 bulan dia sudah pindah di rumah kakaknya ya. Itu di rumah ibunya. Dia ikut rumah neneknya, rumah ibunya, terus pindah rumah kakaknya. Saya ke rumah kakaknya. Nah, dia nangis, minta maaf sama saya. Loh ya, dia nangis sama saya, minta maaf sama saya. Loh, saya tambah tidak iso gitu. Ya karena apa ya? Dari sakit hati itu bisa mencelakai seseorang. Itu bahaya teman-teman ya. Jadi tidak hanya Selasa Kliwon saja ya. Weton yang lain pun juga sama. Cipto Rasa Karso ya. Jadi jangan berhalusinasi Anda wah. Selasa Kliwon diikuti oleh Kodam si pahit lidah. Kodam itu tidak berpikir seperti itu ya. Ngapain ngurusi Anda? Kalau Anda tidak suruh gitu loh ya. Kalau kamu punya kodam, terus kamu punya demit, terus kamu suruh untuk mencelakai orang, nah itu butuh sesaji. Bisa. Tapi dalam kasus ini kan spontan gitu loh ya. Kamu tersakiti spontan dan terjadi. Nah dari situ ya, dari pengalaman 97 itu ya, sampai sekarang itu saya sudah beberapa kali disakiti. Ya. Saya tahan gitu. Loh ya, saya tahan. Efeknya apa? Hancur juga gitu ya. Artinya orang yang menyakiti saya itu hancur dengan sendirinya. Tapi kita tidak mendoakan yang jelek. Ya, karena saya belajar dari pengalaman itu gitu. Itu seketika. Ketika ada orang yang menyakiti gitu ya. Ya. Itu alam itu memproses. Ya. Saya pernah disakiti itu tahun 2000 berapa itu? 2007 ya. Selang 10 tahun disakiti lagi. Beda orang. 2007. Wah, saya butuh waktu 2 tahun ya untuk bisa sembuh. Ya 2 tahun itu wis depresi. Akhirnya saya ambil S2. Saya lampiaskan ambil S2. Sembuh saya. Selang 5 tahun ada yang ngabari. Ya. Habis celaka. Semua yang terlibat itu celaka semua. Wah, mengerikan gitu ya. Nah, itu kan beda gitu. Itu karma ya. Artinya kita tidak campur tangan lagi. Kita tidak mendoakan yang jelek. Terus ibarat ketika kita tersakiti oleh si A, anggap saja sudah meninggal dunia. Tidak perlu berhubungan. Itu kasus kedua yang pernah saya alami itu seperti itu. Kasus ketiga pun sama. 2017 kemarin. Ya, tapi sudah pengendalian diri ini sudah bangkit ya, sudah biasa gitu loh ya. Tak ngefek. Nanti ujung-ujungnya ya juga hancur. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan manfaat dari diperlakukan yang tidak baik tadi. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Demikian, semoga bermanfaat. Ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Ambil positifnya. Setiap kejadian yang ada di dalam diri Anda, ambil positifnya. Ya.
Disitulah kunci kesuksesan Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.